Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sesepuh, para guru, para asatidz dan asatidzah, segenap jamaah kaum muslimin muslimat Masjid At-Tanwir Menteng Raya yang dirahmati oleh Allah. Kajian zuhur pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kuning, kitab Nashaihul Ibad, yang hari ini kita akan membahas nasihat yang ke-25 di halaman ke-7, halaman 7 di tengah-tengah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya pada hari ini. Allah memberikan kesehatan, memberikan umur, memberikan kekuatan kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu ibadah yang sangat utama, yaitu sholat berjamaah di masjid, dan dilanjutkan dengan kajian kitab kuning, kitab Nashaihul Ibad. Kita buka di halaman 7, wal maqalah al-khamisah wal ishrun, makalah yang ke-25. Kila, dikatakan, al-mukirru bit-taqsir, al-mukirru orang yang mengakui, bit-taqsir bahwa dirinya punya kekurangan, mengakui bahwa masih banyak kekurangannya. Ai bil ajzi anit ta'ah, mengakui bahwa dia punya kelemahan untuk melaksanakan ketaatan sebagus-bagusnya. Jadi menyadari bahwa sholatnya masih belum baik, ya. Baca Qur'annya masih belum sempurna, sedekahnya masih belum continue atau ya, belum maksimal gitu. Dan ketaatan-ketaatan lainnya, dia menyadari bahwa dirinya ini masih banyak kekurangannya. Dan kita semua tentu memahami bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan. Abadan, selamanya bahwa kita ini masih kurang. Mahmudun, maka orang semacam ini terpuji. Jadi mengakui kekurangan itu adalah tindakan yang terpuji. Sebaliknya, kalau orang mengakui kelebihannya, wah, sholat saya sudah bagus, wah, ngaji saya sudah paling hebat, gitu ya. Sedekah saya sudah paling banyak, gitu ya. Langkah saya ke masjid sudah paling dulu. Pokoknya semua serba mengakui kelebihannya. Maka itu justru sebaliknya akan mendatangkan celah. Jadi nasihat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam urusan kebaikan kita jangan pernah merasa lebih. Kita harus terus berusaha menambah, baik menambah kualitasnya, tentu juga kalau bisa menambah kuantitasnya. Misalnya kita ini bisanya sholat subuh di masjid maghrib misalnya gitu ya, maka kita tambah, jangan cuma maghrib, mungkin subuh, mungkin bukan cuma subuh, tambah lagi isya dan lain-lainnya.
Kalau di kantor ya kita dekat ke masjid kantor ya ke kantor, ke masjid kantor. Kalau di rumah ya dekat ke musola atau ke masjid ya kita datang ke masjid dan musola. Kita ramaikan masjid kita. Jangan sampai masjid kita ini sepi, lalu panitianya juga sudah kelelahan ngurusin masjid, biaya listriknya mahal, biaya kebersihannya mahal, akhirnya masjid ini disewakan karena jamaahnya nggak ada. Jangan sampai. Itu kalau di luar negeri banyak itu rumah ibadah yang disewakan lalu dijual, lalu kemudian dibeli oleh orang lain. Jangan sampai masjid di sekitar rumah kita nanti nganggur, mangkrak, lalu kemudian disewakan karena jamaahnya sudah nggak ada yang suka ke masjid, sibuk semua, ya. Ditinggalkan masjidnya, akhirnya masjidnya ya didatengin oleh kelelawar sama binatang-binatang yang lain. Ini kritik kepada diri kita sendiri. Kata Nabi, sholat di masjid itu adalah sunanul huda. Dalam kitab hadis dikatakan sholat jamaah itu merupakan sunanul huda. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang sangat jalan untuk mendapatkan petunjuk itu ya salah satunya dengan kita hadir ke masjid. Kecuali udzur ya. Kalau udzur itu ya Allah memahami kita sedang punya udzur. Lalu lanjutannya wal iqraru bit taksir, dan pengakuan akan kekurangan diri itu alamatul qabul, menunjukkan bahwa insya Allah perbuatan kita itu diterima. Tandanya salah satunya kita mengakui bahwa kita ini masih kurang. Di hadapan Allah kita ngakunya, ya Allah aku sudah sholat tapi mungkin sholatku ini masih banyak kurangnya ya Allah. Mungkin aku baca ini masih belum sempurna bacaannya ya Allah. Kita ngakui di hadapan Allah. Toh ngaku di hadapan Allah juga kita nggak usah malu. Sama Allah kita tidak perlu malu. Mungkin sama orang kita malu, tapi kalau sama Allah, apa yang kita rasakan bahwa kita ini sedang mendekat kepada beliau, lalu apapun yang kita lakukan kalau itu memang kurang dan memang kurang gitu, kita akui saja di hadapan Allah. Ya Allah, maafkan segala kekuranganku. Kita menyayangi keluarga, mungkin kita masih kurang. Ya Allah, maafkan kekuranganku sebagai kepala keluarga, aku masih sering meninggalkan tugasku sebagai kepala keluarga. Ya Allah, maafkan kekuranganku sebagai kepala apa ini? Ya, mungkin kepala kementerian atau kepala perusahaan atau kepala apapun ya. Termasuk kalau kepala negara juga boleh menyadari bahwa aku ini masih banyak kekurangannya, sehingga dengan menyadari kekurangan itu kita jadinya tidak sombong. Kita jadinya senang mendengarkan nasihat saudara kita, teman kita, apalagi kalau nasihat itu datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ulama-ulama yang lurus. Memberikan nasihat itu murni benar-benar nasihat, bukan karena tidak suka, bukan. Ya murni saja itu nasihat. Maka kalau orang itu senang mengakui kekurangan dirinya, lalu dia selalu mendapatkan nasihat dan nasihat itu diterima dengan senang hati, maka itu tandanya dia akan menjadi orang yang lebih baik di masa esok hari. Kita tidak sedang berlomba dengan orang lain. Hidup ini bukan sedang perlombaan dengan orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita, bukan. Tetapi hidup ini sesungguhnya kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Hari ini harus lebih baik dari diri kita yang hari kemarin. Kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri sesungguhnya. Apakah hari ini kita lebih baik dari diri kita kemarin, atau diri kita hari ini lebih buruk dari diri kita kemarin? Sehingga dengan begitu kita tidak perlu iri dengki kepada orang lain karena kita sedang tidak berlomba dengan mereka. Yang seringkali seringkali dihembuskan itu adalah
Ayo bersainglah kamu dengan si anu. Kalau kita berhasil menyaingi, toh untungnya apa? Ya paling cuman bisa dapat like, dapat jempol. Tapi kalau kita gagal, kita bisa bikin putus asa diri kita sendiri. Pengen jadi nomor 1, pengen jadi ranking 1, ternyata dapatnya ranking 10. Ada nolnya, 1 tapi ada nolnya. Maka akhirnya kalau nggak kuat, dia bisa stres, dia bisa tidak nyaman, karena memang selalu ingin berlomba dengan orang lain. Padahal kita berlomba dengan diri kita, bahwa diri ini harus lebih baik dari hari ke hari. Sehingga puncaknya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, itu posisi diri kita adalah insya Allah kondisinya adalah terbaik dalam pandangan Allah. Begitu, itulah namanya konsep husnul khotimah. Li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri. Karena mengakui kekurangan itu tanda bahwa dia tidak ada perasaan ujub dan perasaan sombong. Ujub itu salah satu sifat yang tercela, yang stadiumnya masih stadium awal. Tapi kalau ini dilanjutkan, jadinya stadium tingginya namanya al-kibr, sombong. Sombong itu diawali dengan heran kepada diri sendiri. Ujub itu apa? Heran kepada diri sendiri. Selalu dia mengherani dirinya, gitu ya. Lama-lama itu akan naik stadiumnya menjadi riya, naik lagi stadiumnya menjadi sombong. Dan ketika orang sudah sampai pada stadium sombong, hati-hati, murkanya Allah bisa datang. Seperti Fir'aun ketika dia sudah mengaku dirinya yang paling hebat, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Fir'aun sudah muncul kesombongan paling tinggi, sudah tidak bisa dibendung lagi itu kesombongan, maka saat itulah Allah menggiring Fir'aun untuk mengejar sampai ke laut, dan ketika di laut Allah menutup lautnya itu. Begitu juga Qarun, ketika kesombongannya sudah pada level yang sudah tidak bisa kembali lagi, kesombongan karena hartanya, kekayaannya, sehingga setiap orang yang menasihatinya itu tidak didengarkan. Maka Allah kemudian memposisikan Qarun kemudian terjerumus ke dalam buminya itu, menghimpit beliau dan menghimpit si Qarun ini, dan semua harta kekayaannya terbawa. Makalah berikutnya, wal maqalah as-sadisa wal isrun, makalah yang ke-26, kila dikatakan kufranun ni'mah lu'mun, mengingkari nikmat itu adalah satu tercela, ya. Tindakan tercela itu adalah mengingkari nikmat. Datangnya nikmat itu dari mana? Ai adamus syukri, yaitu tidak mau bersyukur lin nikmah, atas nikmat yang diterima. Dalilun ala danaatin nafsi, menjadi dalil bahwa jiwanya memang rendah. Jadi orang yang tidak mau mengakui nikmat, terutama adalah nikmat Allah, bahwa seolah-olah dia hebat itu karena dirinya, dia pinter karena dirinya, dia berkuasa karena dirinya, dia punya segala sesuatu karena dirinya sendiri. Dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah pertolongan Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa sukses sendiri. Pasti kita ini dibantu oleh Allah dan juga dibantu oleh orang-orang lain. Innama tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, itu salah satu hadis yang sangat penting. Sesungguhnya kalian
ditolong dan diberi rezeki itu karena orang-orang kecil yang ada di sekitar kalian. Maka kita kadang-kadang suka lupa sama orang kecil. Gedung-gedung besar itu yang bangun siapa? Orang-orang kecil, tukang-tukang kecil yang mereka ini kadang-kadang saking dikejar target, harus selesai sampai mereka tidurnya kurang, makannya kurang, mungkin juga tidak pernah pulang, itu ngejar target sekian bulan harus selesai itu gedung. Orang-orang kecil itu jasanya besar, tapi seringkali orang-orang besar melupakan jasa orang-orang kecil. Seringkali orang-orang kecil ini menjadi dipersalahkan. Kalau ada salah sedikit saja itu dimaki-maki, dibentak-bentak, bahkan diusir-usir. Tetapi ketika kesuksesan itu datang oleh bantuan orang-orang kecil itu tidak disebut sebagai sebuah faktor sukses. Itu juga karena pengaruh ini, penyakit kufronun nikmah tadi, mengingkari nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu namanya tadi penyakit kufronun nikmah, senang mengingkari kebaikan Allah, kebaikan orang lain, kebaikan orang tua, kebaikan guru, kebaikan siapapun orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu adalah lu'mun, suatu celah. Wasuhbatul ahmak, dan yang kedua, bersahabat dengan orang yang ahmak. Ahmak itu bahasa kitanya adalah orang yang dungu. Orang dungu itu orang yang ngerti tapi dia tidak ngerti tapi enggak ya, ngerti tapi melanggar itu loh. Dia ngerti ini nggak benar tapi itu yang dikerjakan. Itu namanya dungu. Nggak tahu bahasa ininya apa. Mungkin bahasa daerahnya beda-beda. Kalau saya sebut nanti saya kena pasal ya. Iya. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang jelek padahal dia tahu itu jelek, itu namanya ahmak. Ya, jarak gitu ya. Jarak itu ya mungkin bisa bahasa yang lain. Ma'a ilmi bikubhihi, padahal dia tahu itu jelek, tapi itu yang dikerjakan seolah-olah bahwa itu sudah benar gitu. Jadi kalau dikasih tahu biasanya marah. Kalau orang ahmak ini dinasihati nggak mau, karena dia merasa itu sudah benar. Padahal ya dia di dalam diri kecilnya, hati kecilnya dia tahu itu salah. Kalau ada orang memalsukan tanda tangan, kan dia tahu itu memalsukan tanda tangan itu tidak benar. Tapi udah gini aja, nanti orangnya juga pasti setuju. Padahal ya belum tentu setuju. Padahal kalau izin dulu kan tidak apa-apa. Pak, ini ada surat penting yang harus ditandatangani. Suratnya kayak gini, boleh dibaca dulu. Nanti kalau sudah setuju, tanda tangannya saya minta di-scan-kan. Wah itu kan, oh iya silahkan. Oh iya saya setuju, suratnya udah bagus. Tapi kalau nggak izin itu kan, tahu-tahu sudah loh, suratnya udah terbit. Padahal dia belum tahu kalau itu surat itu harus ada yang dikoreksi dulu. Ini ya kira-kira hampir sama dengan jahil. Kalau jahil itu mirip lah. Jahil itu juga orang yang tahu tentang sesuatu yang tidak baik. Misalnya gini, tahu bahwa Allah itu bukan Tuhan, tapi itu disembah. Nah, itu namanya jahil. Sehingga orang Arab jahiliyah itu disebut jahiliyah karena dia menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan, tapi dituhankan. Nah itu makanya disebut jahiliyah. Walaupun mereka pinter, orang Arab jahiliyah itu sastrawan juga itu. Tapi dia tidak bisa menempatkan Allah sebagai Tuhannya. Nah, wasuhbatul ahmak syu'mun, bersahabat dengan orang dungu itu kalau dibiarkan lama-lama itu akan membawa pada celaka. Syu'mun, celaka. Ghairu mubarak, yaitu tidak diberkahi. Kama rawat Tobroni
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Bushair, dari Bushair annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, isrimil ahmak, yaitu jauhilah, hindarilah orang yang dungu, karena dengan menghindari orang yang dungu itu kita terhindar dari sifat kedunguannya. La tusahibhu, jangan kamu dekati, jangan kamu bersahabat dengannya. Liqubhi halatihi, karena buruknya keadaannya. Wali anna toba sarraqatun, karena tabiat itu bisa mencuri. Waqad yasruku toba'aka minhu, dan tabiatnya dia bisa mencuri tabiatmu. Artinya tabiat kita yang awalnya baik, kalau kita bersahabat dengan orang dungu, lama-lama dungunya itu bisa menular kepada kita. Jangan sampai terjadi. Berikutnya rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khoslatani, ada dua hal, ada dua perkara. Man kanata fihi, man siapa saja, kanata keduanya ada, fihi di dalam diri seseorang, kataballahu syakiron sobiron, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan sekaligus orang yang bersabar. Jadi ada dua hal yang kalau dua hal ini ada di dalam diri kita, maka kita akan disebut oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man lam takuna fihi, siapa saja yang dua hal ini tidak ada di dalam dirinya, lam yaktubhu Allahu syakiron wala sabiron, maka Allah tidak menetapkan dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Siapa dia? Yaitu man nadhara fi dinihi, man siapa saja, nadhara melihat, fi dinihi di dalam dirinya, ila man huwa fauqahu, dalam fi dinihi di dalam urusan agamanya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi darinya. Jadi dalam urusan agama, lihatlah orang yang lebih baik agamanya dibanding kita. Dalam urusan ketaatan, lihatlah orang yang ketaatannya lebih baik daripada kita, kesabarannya lebih baik daripada kita, dan lain-lain. Kejujurannya lebih baik daripada kita. Dalam urusan agama, lihatlah orang yang lebih bagus. Faqtada bihi, lalu dia meniru kebagusannya itu. Ada orang yang rajin ke masjid, lihatlah, oh orang itu rajin ke masjid, padahal dia kakinya lagi nahan sakit itu, jalannya aja kakinya seperti itu, tapi dia rajin ke masjid, subuh pun ke masjid, isya pun ke masjid. Nah, kita kemudian, ya Allah, aku pengen bisa seperti itu. Lalu kemudian dia mengikuti ke masjid juga. Wa nadhara fi dunyahu, dan dia melihat dalam urusan dunia, ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah darinya. Nah, lalu kemudian kita meniru dalam hal kebaikannya itu. Ada orang yang mungkin penghasilannya jauh lebih rendah dari kita, tetapi dia gemar berbuat baik, gemar bersedekah. Fahamidallah, lalu orang ini memuji kepada Allah, alama faddalahu, atas apa-apa yang ia berikan keutamaan kepadanya, bihi, dengannya, alaihi, atas orang ini. Kataballahu syakiron sobiron, maka orang yang begini ini melihat urusan agama kepada orang yang lebih tinggi, melihat urusan dunia kepada orang yang lebih rendah, lalu kemudian dia selalu bersyukur, maka orang semacam ini ditulis oleh Allah sebagai syakiron, pandai bersyukur, sobiron, orang yang sabar. Sebaliknya, waman nadhara, dan siapa saja yang melihat fi dinihi, dalam urusan agamanya, ilaman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah urusan dunianya, urusan agamanya, kepada orang yang lebih rendah urusan agamanya, wa nadhara fi dunyahu, sedangkan dalam urusan dunia dia melihat kepada man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi. Wah, kapan ya
penghasilanku bisa 1 bulan 50 juta. Berangan-angan, berharap-harap, wah kapan ya aku punya rumah yang sebesar itu, punya mobil yang model begitu. Dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang lebih tinggi, sementara dalam urusan agama dia melihat kepada orang yang lebih rendah. Oh, dia aja ke masjid cuman hari Jumat doang, aku masih mending, gitu kan. Oh, dia aja ke masjid cuman Idul Fitri doang, saya kan masih mending, gitu. Jadi dalam urusan dunia dia cari itu pembanding yang lebih rendah. Dalam urusan agama dia cari pembanding yang lebih rendah, dalam urusan dunia dia cari pembanding yang lebih tinggi, sehingga kemudian dia tidak bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar. Tidak bisa bersyukur karena semua nikmat dipandang rendah, dan tidak bisa bersabar karena semua musibah dia tidak mampu menyikapi musibah dengan sabar. Nah, lalu fa'asifa ala ma fatahu, lalu dia kemudian selalu merasa putus asa atas apa yang terlewat, selalu merasa wah saya ini kurang terus. Kalau dia ketinggalan apa dalam urusan dunia, dia menganggap bahwa dirinya tidak beruntung, padahal ya belum tentu. Ada orang punya duit 300 triliun, tapi kalau itu duitnya tidak jelas, ya tentu kita tidak usah berharap. Kita punya duit sedikit tapi itu halal, tentu lebih berkah. Lam yaktubuhu syakiran wala sobiron, maka Allah tidak akan menulisnya sebagai orang yang sabar, dan sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis-hadis semacam ini tentu bagus kalau kita jadikan sebagai pegangan, ya, sehingga kita terus pandai bersyukur dalam setiap waktu. Kita selalu bersyukur, selalu mencari alasan untuk bersyukur. Walaupun kita mengalami kegagalan demi kegagalan, kesulitan demi kesulitan, tapi tetap kita selalu bersyukur. Ya Allah, nikmat-Mu kepadaku itu jauh lebih besar dibanding ujian-Mu. Pertolongan-Mu kepadaku ya Allah jauh lebih banyak dibanding kegagalanku ya Allah. Selalu sih kemudian dia bersyukur. Ya Allah, sakit yang aku alami ini tidak seberapa dibanding kesehatan yang sudah aku jalani berpuluh-puluh tahun ya Allah. Sehingga dia terus bisa bersyukur. Ada orang baru dikasih ujian sedikit, dia merasa menyesal, merasa putus asa, merasa hidup itu sudah nggak ada gunanya lagi. Apalagi kalau ditambah dengan pasangan hidupnya, keluarganya tidak menghargai dia, sehingga dia merasa seolah-olah hidup ini sudah tidak ada gunanya. Padahal selama sekian puluh tahun dia menikmati kesehatan kakinya, kesehatan badannya, kesehatan otaknya, kesehatan segala macamnya. Bertahun-tahun dia menikmati kesehatan, tetapi ketika dia diuji dengan satu kecil penyakit, lalu dia kemudian seolah-olah hidup sudah tidak ada gunanya lagi, seolah-olah kiamat itu akan datang besok, sehingga dia kemudian merasa menyesal, merasa putus asa, merasa kecil dan lain-lain. Dan ini adalah tentu tanda bahwa dia mengalami penyakit tidak bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar. Padahal dengan kalau dia bersyukur, sesuatu yang sulit itu bisa menjadi dimudahkan sama Allah. Padahal kalau dia bersabar, maka Allah akan mendatangkan pertolongan dari sumber-sumber yang lain yang dia tidak sadari. Dalam kisah-kisah di Al-Quran dikatakan betapa orang-orang yang sabar itu ujungnya akan diberikan kemenangan oleh Allah. Makanya dalam kata mutiara ada satu kata yang sangat penting, man sobaro dhofiro. Siapa yang bersabar dia akan beruntung. Sabar akan cobaan yang kita alami, sabar akan ujian yang kita sedang hadapi, sabar akan musibah yang menimpa kita. Dengan kesabaran itu nanti pertolongan Allah akan datang. Yakinlah, Nabi Muhammad
juga pernah mengalami ujian yang sangat berat dalam sebuah peperangan. Pasukan beliau mengalami kekalahan yang hampir sempurna itu kekalahannya dalam perang Uhud. Tapi kemudian Allah melihat kesabaran Nabi dan kesabaran pasukannya Nabi, lalu doa-doa yang dipanjatkan, ya Allah, kalau kami pasukanmu ini kalah hari ini ya Allah, maka tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah. Kemudian Allah turunkan pertolongan, beribu-ribu malaikat didatangkan oleh Allah untuk membantu pasukannya Nabi. Dan kemudian di ujungnya perang Uhud itu dimenangkan oleh pasukannya Nabi. Padahal semula pasukan Nabi sudah kocar-kacir gara-gara mereka tidak taat kepada perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Wahai pasukan pemanah, kamu jangan turun dari bukit sebelum aku perintahkan. Ternyata mereka tergoda dengan harta rampasan perang. Mereka tergoda dengan godaan-godaan duniawi sehingga mereka meninggalkan medan perang, berlari-lari mengejar harta rampasan perang, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang kafir untuk memukul mundur pasukannya Nabi. Dan memang kocar-kacir betul. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan terbaiknya sehingga ujung dari perang Uhud itu dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih ada waktu berapa menit lagi nih? Sudah cukup? Oke. Baik, kita selesaikan di nasihat yang ke-26 dengan hadis tadi sebagai penutup. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari mauidhah atau dari nasihat yang ada dalam kitab ini. Dan mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barakah untuk kita semuanya, memberikan ridho kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita semuanya, ampunan kepada diri kita yang masih banyak kekurangannya, dan juga ampunan untuk ayah ibu kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah ampuni di hari ini, di masjid ini, dengan doa kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah, ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabas sihat wa abwabas salamat fid din wad dunya wal akhirah wa abwabal rizqi halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa abwabal ilmi wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.